وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan dirahmati dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kembali sore hari ini kita kembali bersua dalam program acara serial fatwa seputar anak, di mana di kajian lalu kita telah selesai membahas hukum yang terkait dengan menyusu, yaitu penyusuan seorang bayi, baik menyusu dengan ibunya sendiri maupun menyusu dengan wanita lain yang bukan ibunya. Kita masuk pada pembahasan nafkah. Ya. Pertanyaan pertama, hukmun nafaqati 'alal 'iyal. Apa hukum memberikan nafkah kepada keluarga? Artinya jika seorang laki-laki sudah memiliki keluarga, dia sebagai kepala rumah tangga, apa hukumnya dia memberikan nafkah tersebut kepada keluarganya? Wajibkah, sunnahkah, atau bagaimana? Jawabnya tadafaratil adillatu minal qur'ani wa sunnati ala wujubin nafaqati 'alal 'iyal. Banyak sekali hadis-hadis, banyak sekali dalil-dalil baik dari Quran maupun dari sunnah yang menunjukkan bahwa wajibnya memberi nafkah kepada keluarga. Wal aslu fi dzalika qaulu ta'ala. Hukum ini berasal dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala taqtulu auladakum khasyata imlaqin. Janganlah kalian bunuh anak kalian karena takut miskin. Al-Isra ayat 31. Fama'na Allah qatla auladi khasyatal imlaq. Allah melarang membunuh anak karena takut miskin. Fahuwal faqar, yaitu imlaq itu artinya faqar, miskin, fakir. Falaula anna nafaqatal aulad alaihim lama khaful faqar. Tentunya yang dimaksud di sini adalah nafkah. Seandainya tidak mengkhawatirkan nafkah terhadap anak-anak, tentunya para orang tua tidak akan takut miskin dengan keberadaan anak. Artinya begini ikhwah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, janganlah kalian membunuh anak kalian karena takut miskin. Ya, ketika Allah menyatakan takut miskin di sini, berarti di situ secara implisit Allah menyebutkan adanya kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya.
Ya. Nah, karena dia harus memberikan nafkah anak-anaknya, ya, maka Allah katakan, hei kaum bapak, hei orang tua, kalian jangan bunuh anak kalian karena takut miskin. Dikarenakan karena kalian takut kalau kalian memberikan nafkah kalian kepada anak-anak kalian, nanti kalian akan jatuh miskin. Nah, demikian. Jadi ikhwah, secara maskut, secara implisit di sini bisa kita pahami bahwasanya ya seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya, dan dia jangan takut miskin masalah ini. Ya, dia jangan takut miskin dalam masalah ini. Kemudian ikhwah, wa qala ta'ala, wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna. Apabila si wanita menyusui anak kalian, maka berilah dia upahnya. Berilah dia upahnya, artinya berikan upah tersebut kepada si wanita yang menyusui anak kalian. Karena anak ini ikhwah, ya, anak ini kan dia punya hak untuk dinafkahi. Ya, karena si anak ini masih menyusui, dia belum makan makanan yang lain, belum mengkonsumsi yang lain selain air susu ibu, maka yang diberi nafkah yaitu ya ibunya. Demikian. Karena air susu nggak akan keluar dia kalau si ibu nggak makan. Ya, dari makanan yang dikonsumsi, dari vitamin yang diasup oleh si ibu, itulah Allah olah dia, ya Allah olah dia, jadilah dia susu yang diberikan kepada si bayi. Demikian. Ini menunjukkan bahwasanya adanya kewajiban nafkah bagi kepala rumah tangga, adanya kewajiban nafkah bagi seorang ayah terhadap anak-anaknya. Tadi At-Talaq ayat 6. Fa'aujaba ujrata ridha'il waladi 'alal abi. Di sini jelas Allah mewajibkan seorang ayah untuk memberikan upah penyusuan tersebut. Fadalla 'ala anna nafaqatahu tajibu 'alaihi. Ini membuktikan bahwasanya nafkah si anak itu wajib atas si ayah. Wa qaulu ta'ala, demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, liyunfiqadhu sa'atin min sa'atih. Hendaklah dia memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Wa man qudira alaihi rizquh, barang siapa yang ekonominya sempit, ya, barang siapa yang rezekinya sempit, falyunfiq mimma atahullah, maka dia infakkanlah sesuai dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepadanya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak akan membebani seseorang atas sebuah tanggung jawab kecuali apa yang telah dia berikan. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala, misalnya Allah menetapkan untuk si ayah rezekinya misalnya sebulan itu hanya 2 juta misalnya, ini ya misalnya, ya nggak akan mungkin lah Allah mewajibkan kepada si ayah untuk memberikan nafkah kepada si anak 2,5 juta atau 2 juta. Terus untuk dia apa? Makanya ikhwah rahimanallah wa iyyakum, ketika Allah mengatakan liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati wa man qadira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha, ini menunjukkan bahwasanya kewajiban tersebut sesuai dengan kemampuan si ayah. Demikian, ya, sesuai dengan kemampuan si ayah. Itu dia ikhwah. Jadi tidak ada dalam Al-Quran membatasi inilah jumlah minimal yang harus diberikan seorang ayah kepada anaknya. Oh, enggak ada, ya. Tidak ada ketetapan jumlah nominal nafkah yang harus diberikan seorang ayah. Jadi ya itu pertama ikhwah. Kemudian yang kedua, tidak adanya ketetapan ini karena masing-masing tempat berbeda kebutuhannya, ya. Masing-masing tempat berbeda kebutuhannya. Mungkin di satu tempat karena dia di pedalaman tidak begitu mahal kehidupan di sana, ya, karena mereka kehidupannya lebih sederhana. Mungkin juga tidak ada listrik. Otomatis kalau tidak ada listrik tidak ada kulkas, tidak ada mesin cuci, tidak ada hal-hal yang lainnya. Ya paling ada lampu sentir. Otomatis kehidupan lebih murah. Demikian ikhwah. Ya otomatis hal-hal yang lain juga lebih murah. Makanan-makanan juga lebih mudah didapati dengan cara memetik sendiri misalnya. Jadi tentunya beda
nafkah untuk anak yang hidup di tempat seperti ini dengan mereka misalnya hidup di ibu kota misalnya, di mana kebutuhan banyak, kemudian juga sekolahnya juga uang sekolahnya mahal misalnya, demikian ikhwah. Jadi intinya bahwasanya syariat tidak memberikan batasan minimal, ya, batasan minimal, tidak memberikan batasan minimal dan juga tidak memberikan batasan maksimal. Jadi seberapa sanggupnya si ayah sesuai dengan kebutuhan yang standar, maka segitulah kewajiban nafkah yang harus diberikan seorang ayah. Kalaupun seandainya si ayah itu mendapatkan rezekinya kurang dari standar, ya dia sesanggupnya, ya sesanggupnya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali yang apa yang telah dia berikan. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Ya, jadi itulah dia mengenai kewajiban seorang ayah. Ya, kewajiban seorang ayah memberikan nafkahnya kepada anak-anak. Qala Qurtubi rahimahullah, hadhil ayah aslun fi wujubin nafaqati lil waladi 'alal walidi dunal Imam Al-Qurtubi rahimahullah menyatakan bahwasanya ayat ini merupakan sumber hukum akan wajibnya seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya. Dan kewajiban ini bukan dibebankan kepada ibu. Demikian. Anak ini kan punya dua orang tua, ayah dan ibu. Yang wajib untuk memberi nafkah kepada mereka itu bukan ibu tapi ayah. Demikian. Bahkan ibu itu yang menafkahi dia adalah si ayah. Demikian ikhwah. Jadi sedikit pun dalam Islam si ibu tidak dibebani, tidak diwajibkan oleh syariat untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Itu ikhwah. Hanya saja kalau seorang ibu dia bekerja, mungkin dia jualan online misalnya, dia ada uang, dia berikan kepada anaknya sebahagian, itu tatawuan namanya. Artinya ya seperti hadiah ataupun sedekah, ya sifatnya tidak wajib, ya. Sifatnya tidak wajib dan dia mendapatkan pahala dari situ. Beda halnya dengan seorang suami, ya. Seorang suami kepala rumah tangga dia wajib memberikan sesuai dengan kemampuan dia. Wajib dia memberikan nafkah tersebut kepada anak-anaknya. Bahkan dia juga wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Makanya kalau seorang istri yang punya penghasilan yang dia dapati itu untuk dia pribadi. Demikian. Beda dengan penghasilan sang suami. Sang suami sebagai kepala rumah tangga yang berkewajiban memberikan nafkah kepada anak dan istri, maka uang yang dia dapati itu untuk anak dan istrinya. Demikian, dia wajib memberikan nafkah kepada anak dan kepada istrinya. Adapun uang istri pribadi, dia hanya untuk dia pribadi. Kecuali kalau dia mau ya ngajak memberikan kepada anaknya, tapi itu bukan sifatnya wajib. Atau ngajak suaminya untuk makan-makan misalnya, itu bukan wajib. Ya, demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Wa inda tafsirihi, dan juga di tafsirnya liqaulihi ta'ala, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna, dan bagi seorang ayah berkewajiban memberikan nafkahnya dan pakaiannya dengan cara yang patut. Qala, beliau mengatakan, yaitu Imam Al-Qurtubi rahimahullah, wa qad ajma'al ulama'u 'ala anna nafaqata as-saghir alladhi la mala lahu takunu wajibatun 'ala abih. Bahwasanya sepakat para ulama bahwa seorang ayah wajib untuk memberikan nafkah kepada anak kecilnya yang tak punya harta. Wa minas sunnati qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan kalau kita lihat dari dalil sunnahnya, dari hadis, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairus sadaqati ma kana ala dhahril ghani. Sebaik-baik sedekah yaitu yang dikeluarkan setelah kebutuhan pribadi tercukupi. Wabda biman ta'ulu, mulailah dari orang-orang yang engkau tanggung jawabi. Nafkahilah, kamu mulai beri nafkah itu dari orang-orang yang kamu tanggung jawabi. Artinya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, seorang kepala rumah tangga, yaitu seorang suami, ketika dia punya uang, maka yang wajib pertama sekali yang dia berikan ya orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab dia. Siapa itu? Anak dan istrinya.
Ya kalau seandainya di sana juga ada orang tuanya, ya orang tuanya. Demikian. Jadi bukan kawan-kawan dia, ya, bukan teman-teman dia, bukan rekan kerja dia, bukan kolega dia, bukan ikhwah. Ya. Jangan sampai seorang suami gara-gara dia sangat kuat gaulnya dengan kolega-koleganya, akhirnya uangnya habis, tersisa sedikit. Itulah yang diberikan untuk anak-anak istrinya. Ini terbalik, ya, terbalik. Seharusnya sisanya itulah baru untuk teman-temannya kalau memang ada kebutuhan yang seperti itu, untuk koleganya, untuk teman-teman rekan-rekan kerjanya. Jika memang dia ingin makan mentraktir kawan-kawannya, tapi itu setelah kewajiban pokok nafkah anak dan istri didahului. Demikian juga halnya dengan infak dan sedekah. Jadi seorang suami misalnya nggak boleh dia saya berinfak untuk masjid 1 juta, sementara anak dan istrinya kurang. Anak dan istrinya berkekurangan, ikhwah. Beras hanya cukup untuk 20 hari atau setengah bulan, sementara dia masih punya uang sisa. Kemudian uang sisanya diberikan kepada masjid atau kepada orang-orang fakir dan fuqara misalnya, miskinan fuqara. Ini enggak dibolehkan. Karena yang wajib adalah fabda bima ta'ul. Kamu mulai dari orang-orang yang memang di bawah tanggung jawabmu. Itu dulu. Ya, itu dulu kamu selesaikan kewajibanmu. Bersisa barulah itu diberikan kepada yang lain. Ini yang disebut Rasulullah SAW, khairus sadaqah maka ala dzul ghani, yaitu sebaik-baik sedekah yaitu apabila sesuatu yang dikeluarkan, harta yang dikeluarkan setelah kebutuhan kewajiban pribadi terpenuhi. Demikian. Fabda bima ta'ul, mulailah dari orang yang di bawah tanggung jawabmu dalam masalah nafkah. Demikian ikhwah, ya. Jadi jangan sampai kita sebagai seorang suami terbalik, ya, uang kita sisanya untuk keluarga, itu dia. Jadi kurang lah, masya Allah, si istri terpaksa lah jualan-jualan goreng pisang, kadang-kadang jual-jual online. Dikarenakan apa? Gara-gara nggak cukup gaji suami, padahal gaji suami cukup, tapi karena dia suka makan-makan di luar sehingga tersisa sedikit untuk anak dan istrinya. Ikhwah, ini termasuk sebuah kezaliman, gak dibolehkan, haram hukumnya, ya, haram hukumnya. Ingat bahwasanya fabda bima ta'ul, mulai dari orang yang memang di bawah tanggung jawabmu, kewajibanmu untuk menafkahi mereka. Sisanya itu silakan Anda gunakan untuk sedekah-sedekah yang lainnya, untuk infak, untuk sedekah, untuk wakaf, terserah, ya, untuk traktir teman dan lain-lainnya. Tapi ingat, yang pertama adalah anak dan istri. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan lain-lainnya. Taib ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Wa fi sahih Muslim rahimahullah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, min hadis Abi Kilabah an Abi Asma, yaitu dari hadis Abi Kilabah dari Asma an Saubana radhiyallahu anhu, dari Sauban radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu dinarin yunfiquhu rajul dinara yunfiquhu ala iyali. Allahu akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sebaik-baik uang, di sini bahasanya dinar, ya, sebaik-baik dinar yang engkau yang engkau infakkan adalah dinar yang engkau gunakan untuk nafkah keluargamu. Begitu ikhwah. Ya, bahasa kita pahala yang paling besar, infak yang paling besar adalah infak yang engkau, maksudnya besar pahalanya, ya. Infak yang paling besar pahalanya yaitu nafkah yang engkau berikan kepada keluargamu. Demikian ikhwah. Jadi Anda yang terbiasa mentraktir teman-teman sampai menterlantarkan atau mengurangi jatah keluarga Anda yang itu merupakan kewajiban Anda untuk menafkahinya. Ketika Anda melakukan hal itu untuk teman-teman Anda, apa yang Anda harapkan? Kalau Anda menginginkan pahala yang besar dari Allah karena ingin mempererat hablum minan nasnya, mempererat ukhuwahnya, mempererat tali pertemanan dengan teman-teman, ketahuilah ikhwah, ketahuilah para suami, yang lebih besar, kalau Anda ingin pahala yang lebih besar adalah Anda mengutamakan anak dan istri Anda. Itu lebih besar pahalanya ketimbang Anda mengajak makan, mentraktir makan teman-teman Anda. Itu dia. Jadi Islam itu memang agama yang cukup realistis, di mana Islam memberikan skala prioritas.
Apa yang prioritas? Islam tidak mendahulukan kebutuhan tersier, sementara kebutuhan primer terabaikan. Demikian. Islam tidak mendahulukan kebutuhan yang sekunder, sementara yang primer terabaikan. Enggak. Islam tetap memperhatikan skala prioritas. Dalam setiap lini kehidupan, Islam memikirkan skala prioritas, menentukan skala prioritas. Demikian ikhwah. Mulai cari jodoh misalnya, itu kan ada skala prioritas. Rasulullah SAW mengatakan, "Fadfar bidzati din taribat yada." Kamu pilih yang agamanya bagus, kamu akan beruntung. Ini namanya prioritas. Ya, setelah itu baru cantiknya, setelah itu baru kayanya, hartawannya, setelah itu baru keturunan yang baik-baik. Demikian ikhwah. Jangan sampai yang nggak prioritas kita prioritaskan. Kalau kita sampai memprioritaskan yang tidak prioritas, maka itu mudaratnya akan kembali kepada kita. Demikian. Lebih mengutamakan cantik ketimbang agama, udah nanti dia akan rasakan sendiri bagaimana berumah tangga dengan wanita yang gak punya akhlak walaupun dia cantik. Kan dia rasakan. Demikian juga seorang akhwat diberikan prioritas dalam menerima lamaran seorang laki-laki. Idza ja'akum mimman tardawna dinahu wa khuluquhu wazawiju. Apabila datang seorang pemuda untuk melamarmu, dia bagus, kamu ridho dengan akhlak dan agamanya, maka nikahkan, terima lamarannya. Itu namanya prioritas. Ya. Nah, setelah itu baru gantengnya, mapannya, survive-nya dan lain-lainnya. Demikian ikhwah, itu prioritas namanya. Demikian juga ketika kita mengeluarkan uang. Ya, ketika kita mengeluarkan uang untuk kita belanjakan. Maka ingat, kita belanjakan uang yang kita dapati ini yaitu dengan skala prioritas. Ya, dengan skala prioritas. Ingat ikhwafiddin. Ya, ingat. Uang yang Allah beri, uang yang kita dapati itu Allah yang memberikan rezeki pada kita. Ya. Sebanyak apapun yang kita dapati itu semua anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Anda mengira Anda mendapatkan kesuksesan, mendapatkan hasil yang mungkin ratusan juta itu dikarenakan kepiawaian Anda. Bukan itu yang pertama. Tapi itu semua adalah dikarenakan anugerah, taufik serta kemudahan yang Allah berikan kepada Anda. Ya, demikian ikhwah. Baru setelah itu ya usaha-usaha yang telah Anda lakukan. Karena berapa banyak orang yang sama usahanya seperti Anda tapi dia tidak mendapatkan hasil seperti Anda. Tandanya kan Allah yang menentukan. Baik. Kalau Anda sudah tahu bahwasanya apa yang Allah berikan kepada Anda itu merupakan anugerah dari Allah, maka Anda harus gunakan itu dengan prioritas, skala prioritas yang Allah tentukan. Agar tidak salah ikhwah. Ya, agar tidak salah. Jadi bagaimana? Prioritasnya apa? Prioritas kita akhirat. Itu dia. Prioritas kita akhirat. Karena Allah katakan wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik untukmu dan lebih utama. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Itu pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita kaitkan dengan nafkah ataupun apa yang kita akan belanjakan, ya apa yang akan kita belanjakan, kita harus prioritaskan yang terkait dengan masalah akhirat kita. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyakum. Kalaupun dia terkait dengan dunia menunjang akhirat kita. Demikian. Taib, akhirat itu kan diantaranya pahala. Ya, pahala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pernyataan dinarun. Nah, itu dia. Afdalud dinar yunfiquhur rajul, sebaik-baik dinar yang dibelanjakan oleh seorang laki-laki, yang diinfakkan oleh seorang laki-laki, dinarun yunfiqu ala iyalihi, yaitu dinar yang dia berikan kepada keluarganya, yaitu nafkah yang diberikan kepada anak dan istrinya. Demikian ikhwafiddin. Jadi ketika seorang suami ya memprioritaskan yang pertama adalah nafkah keluarganya, maka dia sedang memprioritaskan akhiratnya. Demikian. Bukan berarti kalau dia mentraktir kawannya nggak ada pahala, ada pahalanya, bukan nggak ada. Bukan berarti ketika dia menginfakkan hartanya untuk masjid nggak ada pahalanya, nggak, salah, ada pahalanya ikhwah. Tapi kita prioritaskan pahala yang paling besar, yaitu untuk anak dan istri. Demikian ikhwah. Jadi jangan salah kaprah di sini dalam membelanjakan uang kita. Ya, jangan sampai kita berpikir asik mereka aja yang saya belanjakan, saya nafkahi. Wah, ini ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita miliki itu juga sebenarnya milik Allah. Jadi ya ikut aja aturan Allah Subhanahu wa taala.
insya Allah kehidupan Anda akan bahagia dunia dan akhirat. Jangan khawatir tentang itu, ya. Jangan khawatir tentang itu. Jangan sampai gara-gara kita menjaga gengsi, menjaga image, ya, menjaga prestis misalnya di kalangan kolega-kolega atau rekan kerja, ya. Gara-gara untuk mempertahankan itu, anak dan istri kita kekurangan, kelaparan, kurang makan. Allahu Akbar. Ini zalim namanya, ikhwah. Ya. Ini zalim, dan suami yang seperti ini akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sanggup, bukan enggak sanggup, ya. Tapi kemudian qala Abu Qilabah, berkata Abu Qilabah, wa bada abil ayyal, bahwasanya berkata Abu Qilabah, Rasulullah SAW memulai kewajiban memberikan nafkah yaitu kepada iyal, keluarga, maksudnya anak dan istri. Summa qala Abu Qilabah, kemudian kembali lagi Abu Qilabah berkata, wa ayyu rajulin a'zamu ajran min rajuli yunfiqu ala iyali sigharin ya'iffuhu aw yanfa'uhu Allah bihi wa yughnihim. Apa ada laki-laki yang lebih besar mendapatkan pahala ketimbang seorang laki-laki yang memberikan nafkah kepada keluarganya, kepada anak-anak kecilnya, menjaga kehormatan mereka, sehingga Allah memberikan manfaat kepada mereka melalui Anda, dan Allah beri kecukupan anak-anak Anda melalui Anda. Apa ada yang lebih besar pahala lebih daripada itu? Enggak ada, ikhwah. Ya, enggak ada. Cobalah ikhwah, kita punya uang yang cukup, tapi tidak kita berikan kepada anak-anak kita. Kita cukup, bisa memberikan yang cukup, tapi kita tahan, kita pelit, bakhil terhadap mereka. Akhirnya pun si anak karena jajannya jarang, ngelihat teman-temannya jajan dia cuma lihatin. Apa enggak kasihan, ikhwah? Ya, kasihan. Ya dia sih nggak minta, mungkin dikarenakan diajarkan ayahnya, nak kamu jangan minta ya. Oke lah, dia nggak minta, tapi dia lihatin, dia punya selera. Dilihatnya kawannya beli permen, dia cuma lihat saja. Allahu Akbar, kasihan, ikhwah. Ya. Beda halnya kalau memang tak punya, ya mau gimana lagi? Kalau memang nggak punya, ini kalau kita punya, ikhwah. Apa Anda nggak menitikkan air mata melihat anak Anda seperti itu? Saya kira sebagai seorang ayah, ya, yang masih punya hati nurani yang luhur, gak akan tega melihat anaknya seperti itu. Sementara dia punya masalahnya, ya. Dia punya, bukan tak punya. Dilihat istrinya, ya Allah, ya mungkin sempat meminta pinjam sana pinjam sini, dan dia tahu padahal dia punya. Kemana rasa tanggung jawab Anda kalau seperti itu dibiarkan? Ya, sungguhnya nafkah mereka itu berada di pundak kita. Dan kalau kita pelit dalam memberikannya, ingat, sebagai kepala rumah tangga akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Uang harta Allah kok, bukan punya kita. Titip. Allah menitipkan kepada kita supaya diberikan kepada siapa yang berhak. Kemudian ikhwah, wa fi sahih Muslim aidan anin Nabi SAW, dalam hadis sahih Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i ithman ayyah bisa amma yamliku quta. Cukuplah seorang hamba itu berdosa kalau dia menahan nafkah terhadap orang yang memang dia yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan primernya, kebutuhan pokoknya. Berdosa, kata Allah kata Rasulullah SAW. Demikian. Ya gimana nggak berdosa, ikhwah? Kan Allah wajibkan, kita abaikan. Ya. Dan suami-suami seperti ini masih banyak, ikhwah. Ya. Masih banyak. Kadang-kadang ada yang tanya, Ustadz gimana nih Ustadz? Suami saya sudah nggak mau lagi berikan nafkah, anak saya sekian. Allahu Akbar. Apa nggak teriris hati kita mendengarnya, ikhwah? Itu suaminya apa nggak punya hati atau bagaimana? Ya. Rasulullah sudah katakan kafa bil mar'i itsman. Ini cukup seorang ini sudah menjabat
ditimpa dosa oleh Allah, diberikan dosa yang berat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak menafkahi istrinya. Ikhwah, ingat ya, beda halnya kalau nggak punya. Kita sudah usaha, seorang suami sudah habis subuh dia keluar, masya Allah, masih gelap lagi hari dia sudah keluar. Nanti dia pulang sudah maghrib, sudah gelap. Jadi perginya gelap, cuacanya pulang sudah gelap. Tapi yang dapat, dek ini dia hanya 20.000, dek ini hanya 15.000, dek ini hanya 25.000. Ya seorang istri nggak boleh menteror suaminya. Ya nggak boleh. Ya suaminya sudah bekerja keras, ya terimalah, syukur, ya mencukuri apa yang diberikan oleh sang suami. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya, tapi kalau suaminya malas kerja ataupun rajin kerja tapi yang diberikan sangat minim, tidak mencukupi, ya, dia kasih uangnya, dek ini untuk belanja kita ya dengan anak-anak 2 juta ini sebulan. Nah, situlah semuanya dek, uang sekolah, kemudian uang buku, uang jajan anak-anak, uang listrik sekalian ya dek ya. Listrik berapa? 1 bulan 300.000 misalnya. Kemudian dek tolonglah kirimkan pulsa ke abang 200.000. Tuh, berapa sisanya jadinya? Sementara di dompet si istri itu dompet si suami itu masih ada 2 juta lagi. Ini kan zalim namanya ikhwah. Ya, ini zalim namanya. Qala Syafi'i rahimahullah fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i mengatakan dalam kitabullah dan dalam sunnah Rasulullah, biyanun anna 'alal abi biyanun 'ala anna 'ala abi 'alal ab ayyakuma bil maunati fi islahi saghiri waladihi min ridhain wa nafaqatin wa qiswatin wa khidmatin. Kata beliau bahwasanya sudah ditetapkan baik dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah Rasulullah SAW, di mana di situ dijelaskan bahwasanya ayah wajib untuk memenuhi kebutuhan, memberikan nafkah untuk untuk kebaikan anak-anaknya, baik terkait dengan penyusuan, nafkah ini ya seperti makan minum, wa kiswah ataupun pakaian, wa khidmah termasuk khidmah yaitu pelayanan. Demikian. Jadi luar biasa ikhwah kewajiban seorang ayah. Tidak hanya dia kasih duit kemudian dia pergi, dah tak peduli lagi apa yang terjadi dengan anak-anak, yang enggak seperti itu ternyata. Ya. Ternyata juga tidak hanya sekedar uang yang diberikan, tapi perhatian, pelayanan. Demikian ikhwah. Makanya sangat wajar Rasulullah mengatakan khairukum khairul li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Itu standar kebaikan orang ikhwah. Kalau Anda melihat ada calon-calon pemimpin, sementara dia nggak becus memimpin rumah tangganya, ketahuilah dia akan becus memimpin masyarakat. Uang masyarakat kecil saja tak becus dia pimpin, gimana dia memimpin masyarakat yang lebih besar? Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya. Jadi standarnya ternyata Rasulullah menyebutkan bagaimana seorang suami bergaul dengan anak dan istrinya. Kalau baik dia dengan anak dan istrinya, itulah standar baik dan tidaknya seorang laki-laki. Bukan pandai ngomong, ya. Bukan masalah bagus dia dalam berkiprah di kancah politik, bukan. Ya. Kalau di luar bisa saja seorang itu bersandiwara, ya. Dia senyum di depan, di belakang mencibir, bisa aja. Tapi watak aslinya akan terlihat ketika dia masuk ke rumahnya. Dia akan terlihat siapa aslinya. Dia yang tadi di luar terlihat orang soleh, lihat ketika dia di rumah. Tanya tuh istrinya, soleh apa enggak dia? Jangan-jangan sholatnya cuma di luar, di rumah enggak sholat lagi. Demikian. Jangan-jangan santunnya hanya di luar, di rumah hilang kesantunannya, sangat kasar dengan anak dan istrinya. Itu ikhwafidin standarnya. Tapi kalau seorang santun di rumah, ikhwah, dia sangat mungkin untuk santun di luar. Ya, karena dengan orang yang berada di bawah tanggung jawab dia, di bawah kuasa dia, karena Rasulullah kan katakan istausu bin nisaikum khaira fa innahu awanun lakum.
Berikanlah nasihat kepada istri kalian dengan cara yang baik, karena dia adalah tawanan kalian. Tawanan kan, kalau seorang jadi tawanan kan terserah kita mau kita apain. Demikian ikhwah. Jadi terhadap orang yang seperti itu status dengan kita bisa santun, kita bisa lembut dengan dia. Apalagi kepada orang lain yang bukan tawanan kita. Demikian ikhwah. Ya. Jadi keluarga kita itu ya di samping nafkah dia juga perlu pelayanan, perhatian, ya, dan lain-lainnya.